tatayyub, memakai minyak wangi, wa tanaffuhu, dan bebersih, terutama 5 fitrah, riwayat yang lain 10 fitrah yang kita telah baca pada pembahasan sebelumnya. Memakai minyak wangi. Dan ini tambahan dari sebelumnya. Di samping kita mandi pada hari Jumat, sangat dianjurkan untuk tatayyub, memakai minyak wangi, berwangi-wangi dan bebersih. Kata beliau, wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu minal jismi, menghilangkan apa yang sepantasnya dihilangkan dari badan. Seperti apa? Kataqlimil adhafir, seperti memotong kuku. Kalau kukunya sudah panjang, maka hendaknya pada hari Jumat setidaknya sebelum dia berangkat sholat Jumat dia potong. Ini bentuk tajammul, berindah-indah dalam rangka menunaikan sholat Jumat, yang mana itu adalah hari raya kita setiap 1 pekan sekali. Itu adalah hari raya kita setiap 1 pekan sekali. Wa tanadzufu amrun zaidun 'alal ightisali, dan bebersih ini adalah perkara tambahan dari sekedar mandi. Ini tambahannya ziyadah. Mandi perkara yang kita maklumi, mandi pada hari Jumat. Lebih daripada itu, tanadzuf, kita bebersih di situ. Sehingga ketika kita berangkat menunaikan sholat Jumat, min akmali ahwal, dari keadaan kita yang paling sempurna. Keadaan kita yang paling sempurna saat itu. Wa yakunu dzalika biqat'ir rawaihil karihati wa asbabiha. Wa yakunu dzalik, yang demikian itu dengan bentuk menghilangkan rawaihil karihah, aroma-aroma yang tidak sedap, aroma-aroma yang tidak nyaman, yang mengganggu, dan sebab-sebabnya dihilangkan. Dihilangkan. Kasyu'uril lati amara syari'u bi izalatiha, seperti rambut yang syariat perintahkan untuk menghilangkannya. Rambut kemaluan. Demikian pula bulu ketiak, merapikan kumis. Kalau memang panjang, setidaknya sebelum kita berangkat untuk sholat Jumat ini sudah dihilangkan kalau memang panjang. Jangan sampai dibiarkan lebat. Dibiarkan lebat. Dan ini termasuk minas sunanil fitrah, dari sunnah-sunnah fitrah yang kita bahas sebelumnya. Wal adhafir, dan menghilangkan atau memotong kuku. Wa yusannu halqul 'anah, ini tadi disunnahkan untuk memotong bulu 'anah, bulu kemaluan. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimil adhafir, memotong kuku. Wa haffish syaribi, dan merapikan kumis. Memotong kumis.
ma'at tatayyubi, disertai dengan memakai minyak wangi. Nah, ini sangat dianjurkan sekali pada hari Jumat. Kenapa? Karena saat itu kita berkumpul dengan kaum muslimin. Jangan sampai kita membawa hal-hal yang mengganggu mereka dari mazhar penampilan yang jelek. Aroma yang enggak sedap. Aroma yang tidak sedap. Orang lagi khusyuk mendengarkan khutbah, kita datang di sampingnya membawa aroma yang tidak nyaman. Maka ini yang harus kita perhatikan. Mazhar penampilan. Yani aroma tubuh yang bisa mengganggu seseorang ini enggak dibenarkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di dalam kitab apa? Kitab Syama'ilun Nabi. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menenteng membawa minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membawa minyak wangi. Dan beliau membawakan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki aroma tubuh yang sangat wangi. Ketika beliau lewat dari kejauhan bisa dikenali bahwa ini adalah aroma tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan mazhar beliau, apalagi kita bermuamalah dengan manusia. Telah datang hadis Salman radhiyallahu taala anhu marfu'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudhinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi. Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bertatahhur. Nanti akan dijelaskan ini adalah mubalaghah dari la yaghtasil. Jadi tidak sebatas mandi menuangkan air ke seluruh badan kita, ada ziyadah. Dengan apa? Dengan benar-benar bebersih. Benar-benar bebersih. Hal-hal yang tidak bagus nanti dilihat, dihilang. Kumis, bulu ketiak jangan dibiarkan panjang, saking panjangnya kawat terbang. Sampoan, ada pernah bersampo setidaknya hari Jumat sebelum berangkat bersampo. Pakai sabun. Nah, ini makna wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dan dia bebersih apa yang dia mampu untuk dibersihkan. Wa yudhinu min duhnihi, dan dia memakai minyak wangi dari minyak wanginya. Dan dia memakai minyak rambut dari minyak rambutnya. Duhun. Dan kita telah lewati juga di Syama'ilun Nabi tentang ini. Tentang ini. Memakai minyak rambut. Au yamussu min tibi baitihi, atau dia memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Nah, ini
ini ada anjuran, setidaknya di rumah kita bisa minyak wangi. Jangan hanya berharap minyak wangi tetangga. Gak apa-apalah, nanti di samping kan ada minyak harum lah, Wak. Aduh. Iya, jangan seperti itulah. Jangan mengharapkan orang terus mun ada duit lah ikhwan lah. Nukan kada sia-sia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya saya keluarkan seluruh harta saya untuk membeli minyak wangi, aku berharap itu bukan termasuk perkara mubadzir. Kenapa mengeluarkan perkara yang bermanfaat? Kalau mubadzir kan mengeluarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Iya. Nah, jangan ada aja di mana? Di masjid disediakan bawa bulik. Wah, ini masalah ini, setiap hilang terus setiap Jumat. Wah, ini malar. Nah, au yamussu min tibi baitihi, atau dia menyentuh, mengusap minyak wangi yang ada di rumahnya. Nah, ini keutamaan. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, min tuhrin wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, kata beliau, al muradu bihi al mubalaghatu fit tadhifi, yang dimaksud dengan sabda Nabi tersebut wa yatatahharu mastata'a min tuhrin adalah mubalagha. Itu bentuk apa? Mubalagha, perhatian yang sangat mendalam, fit tadhif, di dalam bebersih pada hari Jumat. Karena apa? Karena datang sabda Nabi wa yatatahharu mastata'a min tuhrin setelah perkataan beliau la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seorang mandi kemudian wa yatatahhar. Ini bentuk mubalaghah. Tidak hanya sekedar mandi kita tuangkan air ke seluruh tubuh, tapi di sana ada makna izalah. Ya, menghilangkan sesuatu yang tidak bagus dilihat. Menghilangkan sesuatu yang tidak nyaman dicium. Pada hari Jumat. Nah, wa yu'khadhu min atfihi 'alal ghusli. Ini diambil makna mubalaghah tadi itu ataf 'alal ghusli. Mana ghusli? La yaktasilu rajulun. Makna mubalaghah fit tadhif, makna mendalam di dalam berbersih. Makna itu diambil karena dikembalikan sabda Nabi sebelumnya, la yaghtasilu rajulun, tidaklah seorang itu mandi. Perintah mandi itu kan maknanya apa ya kawan? Bebersih kan? Tapi kenapa diulang lagi? Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Nah, itu makna mubalaghahnya kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Tidak sekedar kita biasa mandi biasa, tapi ada mubalaghahnya situ. Benar-benar kita perhatikan. Ya. Benar-benar kita perhatikan untuk hari Jumat ini sebelum berangkat ke masjid. Annal murada bihi at-tadhifu bi akhdhi asy-syaribi wadh-dhufri wal-'ana. Bahwasanya yang diinginkan bebersih dengan mengambil, ya, dengan memotong kumis, memotong kuku, ataupun ya memotong bulu kemaluan dan hal-hal yang yang dibutuhkan untuk dihilangkan. Memakai minyak wangi. Kalau misalnya kita memakai minyak harumnya mun hari Jumat, mubalaghah. Sehingga orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman. Nyaman kalau ya, kawan di IG itu harum, itu nyaman.
suasana itu nyaman. Kita bermajelis dengannya nyaman. Kenapa? Karena ya mazharnya, penampilannya, aroma yang dia keluarkan nyaman. Coba sebaliknya, kawan. Kita berada di samping orang yang tidak perhatian dengan itu. Tidak memperhatikan aroma tubuhnya, bajunya kusutnya luar biasa. Iya, waduh, itu sudah nggak nyaman. Iya, nah ini harus diperhatikan. Bisa-bisa kalau kita tidak perhatian dengan ini, ternyata mengganggu orang lain, bisa dosa, azab yang mengganggu. Kemudian yang keempat, ya. Kata beliau, wa yusannu lahu ayyal basa ahsanat thiyabi. Disunahkan baginya untuk memakai pakaian yang paling bagus dan paling indah. Itu hari Jumat. Ya, pakaian yang bagus. Ya, karena hari Jumat itu termasuk hari raya kita dalam sepekan. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu ra'a hullatan sayra'a 'inda babil masjid. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah melihat hullah sayra, baju, ya, inda babil masjid, ya, di sisi pintu masjid. Faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ati walil wafdi idza qadimu alaika. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, seandainya Anda membeli ini dan Anda bisa pakai pada hari Jumat dan bisa menerima al-wafdi. Wafdi itu tamu, tapi dia apa ya? Tamu khusus. Apa bahasanya? Delegasi. Ya. Tamu khusus. Wafdun bahasanya, ya. Kalau tamu biasa kan dhaifun. Tapi kalau wafdun itu tamu khusus. Ya, walil wafdi idza qadimu alaik. Kalau dia menemui Anda ya Rasulullah. Faqad istadalla bihi al-Bukhari rahimahullahu taala ala lubsi ahsanith thiyabi lil jum'ah. Dan Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dan beristidlal, berdalil dengannya untuk memakai pakaian yang paling bagus pada hari Jumat. Ya, memakai pakaian yang paling bagus pada hari Jumat. Ya, qala babun yalbasu ahsanu ma yajidu. Ya, bab memakai pakaian yang paling bagus apa yang dia dapati. Ya. Kalau misalnya ada berlebihan duit, ya, nggak masalah beli pakaian baru. Ya, mun ada aja duit gitu ya. Jangan pengasit. Ya. Oh ini zuhud. Ya, makna zuhud itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan dirinya di akhirat. Itu zuhud. Ya. Jadi memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah itu berbahaya kada?
Tidak berbahaya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis ini datang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang makna kibr. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ini para sahabat menanyakan bagaimana orang yang memakai sandal yang bagus, pakaian yang bagus, apakah itu termasuk kibr? Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, ya, itu bukanlah hal yang terlarang. Ya, bukanlah hal yang terlarang. Bahkan hal itu terkadang sangat dianjurkan ketika kita diberikan ya rezeki yang berlebih. Ya, rezeki yang berlebih. Karena di antara wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala izharu, menampakkan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Ya. Menampakkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ini ya para ulama berdalil juga dengan kisahnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menikah dan tidak ada perayaan. Diam-diam aja gitu. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat kayaknya beda sudah ini. Ya, beda sudah ini Abdurrahman ibn Auf. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah menikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Perawan atau janda?" "Perawan ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulin walau bisyahad." Adakan walimah, nampakkan rasa gembiramu walaupun dengan memotong satu ekor kambing. Iya. Duit banyak tapi kumuh, bau. Setayu-tayu. Lo tak mau diberikan lapang hidup ini dan seterusnya, gunakan, izhar, tampakkan. Ya. Tampakkan dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun ada duit bela-bela, beli pakai yang terbagus sedikit sehingga dilihat nyaman. Iya, mun ada duit. Mun tidak ya pasnya tukar apa gitu ya. Baik. Kemudian qala asli tajammul lil jum'ah. Jaringan kah?
ya teman-teman semua. Jaringan Telkomsel di Palangkaraya susah tiba-tiba. Ya, jaringannya. Setrika, ya, pakai minyak wangi. Nah, kopiahnya jangan ya 2 minggu ada sing tapasan, itu juga yang dipakainya kelihatan tehimanannya sudah gitu ya lah. Nah, walaupun bujang ya ada masalah. Iya, setrika sorongan, iya, tapas sorongan. Karena kan ada pembantunya lagi, apa lagi? Iya, paksa gawe sorongan. Nah, kemudian yang kelima, wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam aktsiru minas salati 'alayya yaumal jumu'ah. Disunahkan pada hari Jumat dan malamnya memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda beliau, aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah, perbanyaklah bersalawat atasku pada hari Jumat. Bersalawat ya, ini ya hal yang dianjurkan pada hari Jumat. Nah, kemudian yang keenam, wa yusannu ay yaqra'a fi fajriha fi sholati bi suratai sajadati wal insani, dan surat
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. Al-Insan. Ini hari Jumat. Dan membaca surat Al-Kahfi itu pada hari Jumat itu mauquf. Mauquf kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud. Kalau nggak salah lah katanya. Iya. Jadi kalau mauquf artinya itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tambahan mana? Hari Jumat. Yang marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya katanya membaca surat Al-Kahfi begitu saja. Membaca surat Al-Kahfi. Harinya apa? Enggak disebutkan. Jadi itu yang sahih katanya. Bahwa ya membaca surat Al-Kahfi itu terserah hari Senin ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena tambahan surat Al-Jumat itu mauquf riwayatnya. Kalau tidak meluas tetapu di dalam periwayatan hadis. Dia hanya membaca satu riwayat yang menyebutkan itu mauquf. Tidak melihat riwayat yang lain yang mana di situ marfu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ziyadah dengan ziyadah hari Jumat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Waktu mendengar aneh benar gitu lah. Aneh benar. Kemudian dilihat lagi bahwa ternyata ada yang mauquf, ada yang marfu. Tapi dia tidak sampai ke sana melihat mungkin lah, sehingga dia mengatakan bahwa tambahan hari Jumat itu cuma mauquf sampai mauquf. Padahal di sana ada riwayat yang lain yang dia marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa membaca surat Al-Kahfi itu pada hari Jumat, ya, dengan keutamaan yang disebutkan. Apa keutamaannya? Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Ya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, suti'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai yudhi'u bihi yaumal qiyam. Maka akan dipancarkan untuknya cahaya dari tahti qadamihi, dari bawah apa? Tumitlah. Tumitnya ila ananis samai, sampai ke langit, yudhi'u bihi yaumal qiyamah, yang mana itu akan menyinarinya pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan juga akan diampuni untuknya antara Jumat itu dan Jumat setelahnya. Jum'ataini, 2 Jumat. Nah, ini keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Ya, membaca surat Al-Kahfi. Dikatakan surat Al-Kahfi berarti bitamamiha, secara keseluruhan. Baik, ikhwan. Kemudian yang ketujuh, wa yusannu liman dakhala al-masjida yaumal jum'ati alla yajlisa hatta yusalli rak'atain. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumat, hendaknya dia tidak langsung duduk sampai sholat 2 rakaat. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Riwayat Bukhari Muslim. Wa yujizu fihi ma idza kana al-imamu yakhthub, dan dia peringkas salat tahiyatul masjidnya apabila imam sudah berkhutbah. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau misalnya imam sudah berkhutbah?
Atau masalahnya apa? Muadzin sedang azan gitu ya, kawan. Dia baru datang. Apakah dia menyelesaikan azan ataukah dia langsung sholat tahiyatul masjid? Gimana ini? Yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kan berdiri dulu, menyelesaikan apa? Azan. Ya, menjawab azan dulu. Ya, ini yang sering kita lihat. Ya, ini juga pernah ulun tanyakan ya, kepada Ustaz Khalif dulu. Ya, beliau jawab gini. Ya, pakai kaidah usul. Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Berarti ketika azan berkumandang, kalau selesai kan berarti mendengarkan khutbah. Kalau dia sholat akan terlalaikan, maka ini diutamakan mendengarkan khutbah daripada menjawab azan. Ini jawaban beliau. Jadi kalau misalnya azan, ya udah dia langsung sholat, mengejar supaya bisa mendengarkan khutbah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian yang terakhir, di antara perkara yang dianjurkan, ya, disunnahkan dilakukan pada hari Jumat, wa yusannu ayyukthira minad du'a. Ya, disunnahkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat. Wa yataharra sa'atal ijabah, dan dia lebih perhatian sa'atal ijabah, waktu ijabah pada hari Jumat. Ya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumat itu la sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah seorang hamba muslim ya bertepatan dengan waktu tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan dia berdiri salat, yas'alullaha syai'an, dia meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kepadanya. La sa'atun menunjukkan waktu itu sangat ya, sangat apa? Sangat pendek. La sa'ah, ada satu waktu. Ya. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama penentuan waktu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika di atas mimbar. Ya, di atas mimbar. Dan mereka dia selainnya mengatakan bahwa waktu tersebut adalah antara ya setelah asar sampai maghrib. Waktu tersebut la sa'ah. Nah, jadi kita cari. Ya, kita cari. Tapi ya, dari mayoritas para ulama mereka merajihkan bahwa waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara setelah asar dan maghrib. Mereka berdalilkan dengan hadisnya Anas. Hadis Anas yang mana jalan-jalannya dihasankan ya.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisus sa'atal lati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghaibubatis syamsi. Ya. Nah, hadis ini dihasankan jalan-jalannya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dari sahabat Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil qiyamah. Carilah satu waktu yang yaumal jum'ah yang sangat diharapkan ya pada hari Jumat. Apa itu? Ba'dal asri, setelah asar, ila ghaibubatis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Yakni masuk waktu maghrib antara itu. Yalah. Nah, ini pada hari Jumat. La yuwafiqu abdul muslim, tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala illa a'tahu iya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nah, banyak waktu-waktu mustajab, tinggal kita saja yang mampu enggak memanfaatkan momen tersebut untuk meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah bab yang ke-10 tentang salat Jumat. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu